Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan teknik otomotif MTS Darus Saadah. Untuk kali ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin, bahwa yang kemarin itu kita sudah mengenal peralatan mesin 4 tak. Selanjutnya untuk kali ini kita akan mempelajari tentang blok tengah mesin 4 tak bagian yang kedua. Jadi mari kita pahami tentang blok mesin bagian tengah atau blok tengah mesin 4 tak. Kita pelajari peralatan dan fungsi-fungsinya. Untuk itu langsung saja kita menuju ke bengkel MTS Darus Saadah. Kita lanjut teman-teman di siang hari ya. Sekarang di bagian blok tengah ya teman-teman. Ini dalaman blok tengah ya, seperti ini di motor repo ya. Saya coba jelaskan. Di sini dibelah dua ya teman-teman, dibelah dua seperti ini. Ini aslinya seperti ini ya. Nah aslinya masuk seperti ini. Oke ya, seperti ini ya, satu tangkep ini. Nah ini saya belah dua. Nah saya dalamannya saya coba jelaskan buat teman-teman semua. Oke ya, ini namanya crankcase ya, ini namanya crankcase. Di sini ada pompa oli, ini namanya pompa oli ya. Dalamnya seperti apa? Dalamnya seperti kayak gear-gear aja sih dalamnya ya. Nanti saya coba perlihatkan ya. Nah ini dalaman pompa oli, selebihnya kurang lebihnya seperti ini ya. Dalamnya ada gearnya seperti ini, gear plastik. Kalau ini kecil ya, cuman ini buat motor smash dan ini buat blade. Oke ya, paham ya teman-teman. Posisinya seperti ini. Nah, untuk membelah mesin ya, untuk membelah mesin teman-teman harus hati-hati. Pertamanya baut blok itu ada di sebelah kiri ya teman-teman. Baut bloknya ada di sebelah kiri, baut ini ya, baut blok ini ada di sebelah kiri, dan kita bukanya ke atasnya itu bukannya di sebelah kanan, jadi kita harus balik dulu posisi bloknya ya. Oke paham. Karena di blok ini ada yang namanya kruk as ya, ini namanya kruk as teman-teman. Ini sebagai ilustrasi karena aslinya blade ini sedang di quarter ya teman-teman. Nah di sini ada namanya, ini kruk as ya. Nah ini setang seher, ini namanya setang seher atau setang piston ya. Terus di depannya ada piston, ini piston atau torak ya teman-teman. Di sini piston atau torak ini. Di sini ada pinnya, dia masuk sini. Nah seperti ini ya teman-teman. Cara kerjanya teman-teman tentunya udah paham lah. Ini muter, jadi dia nonjok-nonjok ini ya, nonjok-nonjok torak atau pistonnya ya. Oke, di sini ada lahar. Saya bahas grup A dulu. Di sini ada lahar kanan kiri ya teman-teman. Nanti tentunya akan masuk ke sini di bagian crankcase yang satu dan yang satunya lagi ditutupnya. Di sini ada gigi sentrik. Ini menyambungkan nanti ke kamrat atau rantai keteng. Ini hubungannya akan terhubung ke noken as ya teman-teman. Untuk apa? Untuk membuka tutup pelatuk ya. Oke ya, paham ya. Nih. Nah, untuk kruk as sendiri yang sering terjadi kerusakan adalah di sini juga bisa. Terus yang sering banget itu di sini ya, di laharnya, dan juga di lengan seher. Lengan seher ini di sini sering banget terjadi, yaitu sering macet ya. Kebetulan ini macet motor ini, blade ini, karena olinya berkurang teman-teman. Olinya berkurang, dipakai terus akhirnya macet. Nah di setang seher
di dalamnya ini yang tadi ya, ini dalamnya seperti ini asnya, dan ini ada lahar bambu. Nah, lahar bambu ini yang sering bermasalah, jadi teman-teman harus ke tukang bubut untuk mengakalinya. Kalau bisa ya lebih bagus ya, jadi enggak bisa ngirit biaya teman-teman. Nah, ini setang seher ya. Oke, paham ya? Tadi udah dibahas setang seher, dan di sini ini adalah putaran pompa oli, dan ini terhubung kemana? Ini juga terhubung ke ini giginya, ada giginya ya sini ya. Ini ke rantai keteng juga teman-teman, ke rantai keteng ya, ini ke rantai keteng. Nah, di sini ada yang namanya gear banyak. Nah, ini gear banyak ini ada gear primer dan sekunder teman-teman. Yang primer ini adalah yang depan ini ya, dan yang sekunder adalah yang ini. Yang ini yang sekunder yang terhubung dengan, kalau dibalik agak susah ya teman-teman, terhubung dengan gear belakang ya. Jadi untuk merubah menjadi tenaga ini. Di sini ada botol. Ini terkenalnya botol ya, botol garpu ini. Seperti apa bentuknya? Seperti ini teman-teman. Di sini ada coakannya, ini di dalam ini ya. Terus di sini ada garpunya. Cara kerjanya adalah seperti ini. Nah, ini nanti putar, klek gigi 1, klek gigi 2, klek gigi 3, nanti dia akan geser. Klek 1, klek 2, klek 3, klek 4, dan klek 5 ya. Pokoknya intinya seperti itu. Nah, terus ini gigi sekunder dan gigi primer ini bentuknya seperti apa sih? Nah, saya coba kasih tahu juga buat teman-teman semua ya. Bentar. Nih teman-teman. Nah, ini ada gigi primer dan sekunder. Yang ini yang tadi saya bilang, ini hubungannya dengan gear yang ke belakang ya teman-teman, dari gear ke belakang. Ini jarang terjadi kerusakan ya. Yang sering terjadi kerusakan adalah kruk as, di kruk asnya, terus di stang seher dan juga sehernya biasanya. Nah, ini seperti ini teman-teman. Ini aslinya seperti ini. Nah, ini ya. Nah, terus cara mindah giginya gimana? Cara mindah giginya adalah seperti ini. Ini ada, oh ini yang kecil dan ini yang besar. Nah, gini ya, dia bergerak. Nah, ini, jadi ini akan tertransfer ya, tenaganya akan tertransfer karena ada perpindahan gigi dari yang kecil ke yang besar, gitu ya. Cara kerjanya kurang lebih seperti itu teman-teman. Nanti kalau teman-teman di sekolah nanti akan dipelajari lebih detail lagi lah. Ini cuman gambaran aja ya, intinya seperti itu. Di sini ada yang gerak dan ada yang diam. Ini yang gerak ya, yang gerak nanti dioper. Ini juga yang gerak ya. Nah, ini ketika gerak dia akan mutarkan yang kecil. Nah, yang kecil akan muter nih. Nah, ketika dia turun ke sini, ini yang berputar itu. Kok ya, kurang lebih seperti itu. Nah, cara naik turunnya bagaimana? Nah, ini terhubung seperti ini teman-teman. Jadi ketika dioper klek gitu ya, di sini nanti kalau udah pemasangan nanti saya jelaskan lagi, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kan ada klek gitu ya, naik turun, mau nggak mau nih jadi geser. Intinya itulah seperti itu cara kerjanya. Oke, ini garpunya, garpu pemindah gigi. Ini botolnya, botol pemindah gigi, dan ini gigi primer, ini sekunder. Kalau yang lebih gede itu sekunder ya, karena ini terhubung dengan gear ya. Saya rasa teman-teman udah memahami ya. Nanti tinggal yang blok tengahnya udah dikupas ya teman-teman. Nanti selanjutnya saya akan coba kupas blok kanan dan blok kiri, isinya apa aja sih. Nah, tentunya seperti itu. Oke teman-teman, jangan bosan-bosan ya, pantang terus karena ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan jangan di skip-skip ya. Oke, kelanjutannya silakan teman-teman tonton terus. Yuk kita lanjut lagi teman-teman. Di sini ada blok tengah ya, blok tengah daripada motor
dan motor-motor yang lain yang tipe bebek hampir semuanya itu sama ya teman-teman. Oke, di sini di dalaman mesin daripada blok tengah ya, di sini ada namanya kruk as. Saya contohkan dulu. Nah, ini ya teman-teman, namanya kruk as. Nah, oke, di sini ada kruk as, di sini ada lengan stang seher ya. Di sini ada botol pemindah gigi, namanya botol pemindah gigi nih ya teman-teman. Di sini ada gigi primer, dan ini gigi sekunder. Gigi sekunder terhubung ke gear kecil depan, yaitu di motor ya. Ini akan terhubung dengan gear depan motor ya untuk gigi sekundernya. Gigi primer akan terhubung dengan kampas kupling ya teman-teman. Yang ini akan terhubung dengan kampas kupling. Adanya di blok sebelah kanan nanti di sini ya. Di sini. Nah, di sini yang ini akan terhubung kampas ganda namanya ya. Nanti berikutnya saya akan jelaskan. Oke teman-teman, di sini ada namanya gigi rasio. Ini gigi rasio primer dan ini gigi rasio sekunder. Nah, di sini ada pemindah botol, saya ulang lagi. Nah, pemindah gigi ini, pemindah gigi. Ketika gigi satu, dia akan mentransfer ini ya, akan menggeser gear yang kecil ini ke gigi yang besar ya. Jadi ada 1, 2, 3 dan 4 dan seterusnya. Ini akan berpindah-pindah dan akan menggeser. Dan ada yang posisi diam dan ada yang posisi gerak tentunya teman-teman. Nah, untuk yang lebih jelasnya, untuk pemindahannya seperti itu nanti akan saya ilustrasikan atau mungkin kedepannya ya. Kalau ada bahan lagi, ini mohon maaf nggak bisa karena ini terlalu buru-buru ya, tapi saya pengen untuk menjelaskan karena ada request dari teman kita ya. Oke, ini dalamannya seperti ini. Nah, ini apa nih? Nah, ini adalah selah ya teman-teman. Selah ini akan ketika diselah akan menghubungkan gigi ini, gigi sekunder, dan akan menghubungkan gigi primer. Nah, gigi primer betulan akan memutarkan daripada kruk as akan naik turun seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di sebelah kiri adalah sana, sebelah sini, di balik ini adalah kiri. Nanti ada magnet. Nah, magnet itu akan menghubungkan ke spool ya, teman-teman tahu ya. Tapi itu nanti bahas nanti. Yang penting ini udah paham dulu ya. Jadi dalaman blok tengah ini isinya adalah seperti ini untuk tipe bebek. Jadi untuk tipe yang matic dia nggak ada, kosong ya teman-teman, cuma ada ini ya. Oke, saya ulang lagi. Di blok tengah ini ada kruk as ya, ada rasio, ini rasio namanya, ini rasio primer, rasio sekunder, dan ini botol pemindah gigi. Seperti itu ya teman-teman, mudah-mudahan paham. Oke, saya akan tutup nih. Nah, ini di sini, oh iya, saya jelaskan lagi, ini adalah crankcase ya teman-teman ya. Ini namanya crankcase ya. Ini crankcase juga, ini crankcase. Ini bagian blok tengah teman-teman. Oke. Jadi sebelum penutupan blok, sebelum ditutup dengan tutupnya ini ya, itu pastikan dulu ini ada bos-bosan, ini ada bos-bosan, ini juga ada. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mengunci dan untuk meluruskan supaya tepat di posisinya dan dia tidak bergeser ya teman-teman ya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi harus ada ini bos-bosan ini harus ada teman-teman, nggak boleh sampai hilang ya. Oke, jadi ada dua di sini, 1 dan 2, ada 2. Oke, saya akan coba pasang.
Nah sebelumnya, karena ini di posisi tengah, ini harus ada lem gasket namanya ya teman-teman. Nih, dan dia harus diberi, karena nggak ada packingnya, harus diberi lem gasket dulu teman-teman, jangan sampai ketinggalan ini ya, untuk mencegah kebocoran nanti setelah dipasang. Daripada nanti dipasang bocor, teman-teman akan bongkar lagi, Allah repot banget ya teman-teman, resiko kerja 2 kali teman-teman. Jadi ini harus dipasang, harus dikasih lem gasket seperti ini. Oke, kita lanjutkan lagi dan kita coba pasang. Nah untuk baut bloknya, baut blok ini posisinya ada di sebelah kiri ya teman-teman, di sebelah kiri blok ya. Untuk silinder blok ini namanya silinder blok ya teman-teman, dan ini ada seher. Jadi di dalam silinder blok itu hanya ada seher ya teman-teman, atau torak atau piston ya teman-teman. Nah ini masuk ke dalam sini teman-teman, nanti saya lanjut lagi ya. Kerusakan yang sering terjadi yaitu ngebul, keluar asap putih di bagian knalpot adalah di sini teman-teman. Di sini bisa juga ringnya sudah kena atau ringnya sudah baret, jadi terjadi kebocoran di blok sindernya dan mengakibatkan oli yang dalam blok mesin ini naik ke atas, jadi ikut terbakar ya teman-teman, jadi mengeluarkan asap putih ya. Ini bisa atau karena ring sehernya sudah lemah, atau juga karena baret di sini. Dan penyebabnya apa? Yaitu penyebabnya lagi-lagi karena kekurangan oli ya teman-teman. Jadi kalau kurang oli, dia ini tidak akan terlumasi, akhirnya apa? Terjadi gesekan dan mengakibatkan baret, dan baret menimbulkan bocor ya, bocor untuk kompresi juga, dan menimbulkan asap putih ya teman-teman. Yang sering terjadi adalah ini di sini baret, di blok silindernya juga ikut baret ya teman-teman. Nah cara mengatasinya yaitu diturun, ini turun maksudnya turun mesin atasnya, di quarter lagi seperti ini gitu. Nah ini sering banget terjadi di sini. Terus lagi juga yang sering terjadi juga karena lagi-lagi kekurangan oli bisa menyebabkan stang sehernya oblak ini ya, di pennya ini oblak, atau justru di dalamnya, di dalam sini udah oblak. Cara mengeceknya sudah ada di video saya tentunya yang terdepan ya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi di ini ada blok silinder, isinya cuman ini.